Jadi dia tuh hampir ngelakuin 67 kali ritual pengusiran setan dalam kurun waktu 10 bulan, men. Halo guys, balik lagi bareng gue Ardian dan selamat datang di Story Time with Ardian. Jadi kali ini gue mau ngebahas kasusnya Annalise Michel. Sebelum gue lanjut ke pembahasannya, jangan lupa like, comment, sama subscribe buat berlangganan. Jadi kasus kali ini tuh kita bakal ngebahas kasusnya Annalise Michel yang dimana dia tuh meninggal gara-gara kerasukan setan, men. Ini kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Jadi men, Annalise Michel tuh lahir pada 21 September tahun 1952 di Liebig, Bavaria, Jerman Barat. Dan dia tuh tumbuh dalam keluarga Katolik Roma yang sangat taat. Ayahnya dulunya ingin menjadi pendeta dan 3 bibinya adalah biarawati. Dia tuh dibesarkan bersama 3 saudara perempuannya dengan aturan agama yang emang ketat banget. Misalnya nih, pergi ke misa 2 kali seminggu. Di masa kecilnya, dia tuh dikenal sebagai anak yang pendiam, rajin beribadah, dan disukai orang-orang di sekitarnya. Namun, pada usia muda, ia tuh udah sering banget sakit, men. Sakit yang kayak cecar air, gondok, dan bahkan demam merah. Pada tahun 1973, dia tuh lulus sekolah dan masuk Universitas Würzburg untuk belajar pendidikan agama, men. Jadi, pada tahun 1968, pas dia tuh berusia 16 tahun nih, men, Annalise tuh tiba-tiba jatuh pingsan di sekolah dan ngalamin kejang-kejang yang emang hebat banget. Dokter tuh kemudian ngediagnosis dia tuh menderita epilepsi lobus temporal dan psikosis akibatnya. Seiring berjalannya waktu nih, men, gejalanya tuh makin parah. Dan dia tuh mulai mengalami depresi berat. Bahkan dia tuh ngeluh tuh, sering ngedengar suara-suara bisikan yang nyuruhnya melakukan hal-hal yang emang buruk banget. Bahkan si Annalise tuh sering banget ngelihat bayangan makhluk-makhluk yang emang menakutkan. Dan dia tuh jadi ngerasa jijik terhadap benda-benda keagamaan kayak salib dan air suci, men. Dia juga sering banget tuh ngelakuin tindakan yang emang ngerusak diri sendiri. Kayak mukul tubuhnya sendiri, gigit lidahnya. Bahkan dia tuh sampai minum air kencingnya sendiri, men. Meskipun dia tuh udah ngejalanin pengobatan medis dan meminum obat secara teratur selama 5 tahun, tapi kondisinya tuh sama sekali nggak kunjung membaik, bahkan malah lebih buruk, men. Sampai-sampai si Annalise tuh sempat punya niat buat bunuh diri. Yang akhirnya keluarganya tuh mulai percaya tuh bahwa dia tuh emang lagi dirasukin sama roh-roh jahat, bukan cuma menderita penyakit fisik atau jiwa. Keluarga Annalise tuh kemudian meminta bantuan dari pihak gereja untuk melakukan upacara pengusiran setan. Yang pada awalnya permintaan ini tuh ditolak karena gereja Katolik ini memiliki aturan yang ketat terkait hal ini. Namun men, setelah melakukan penelitian dan pengamatan, uskup setempat akhirnya tuh memberikan izin tuh pada tahun 1975. Dua pendeta yang dikirim saat itu yaitu Ernest Alt dan Arnold Lenz ditugaskan untuk melakukan upacara tersebut. Dan selama periode dari September 1975 hingga Juni 1976, mereka tuh melakukan 67 kali upacara pengusiran setan, yang terkadang itu tuh berlangsung hingga 4 jam setiap harinya. Dan bahkan selama proses itu tuh Annalise ngaku bahwa dirinya tuh ditempatin oleh 6 roh jahat, termasuk tokoh-tokoh sejarah kayak Hitler, Nero, dan Kaisar Kalinga. Dan dia tuh sering banget tuh berbicara dengan nada suara yang aneh dan kasar, menolak berdoa, serta menolak makanan dan minuman dengan alasan untuk melawan kekuatan jahat yang emang lagi nguasain dirinya, men. Selama masa ini nih, orang tuanya tuh mulai berhenti membawanya ke dokter karena percaya bahwa pengobatan agama adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkannya. Akibatnya, kondisi fisik Annalise semakin menurun drastis, men. Berat badannya tuh turun hingga hanya sekitar 31 kg. Dan dia tuh mengalami kerusakan tulang serta kelemahan tubuh yang parah hingga sulit berjalan dan berlutut. Jadi, pada 1 Juli 1976, Annalise tuh meninggal dunia di rumahnya di Kleinburg am Main, Bavaria pada usia 23 tahun, men. Hasil pemeriksaan medis menyatakan bahwa penyebab kematiannya tuh adalah kelelahan ekstrim, kurang gizi, dan dehidrasi. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi sangat kurus dan lemah, men.
serta terdapat banyak bekas luka di tubuhnya akibat tindakan merusak diri sendiri, dan proses pengusiran setan yang emang itu tuh cukup keras. Setelah kematian Annalise, pihak berwenang melakukan penyelidikan dan akhirnya menuntut orang tuanya serta kedua pendeta yang terlibat atas tuduhan kelalaian yang menyebabkan kematian. Nah, dalam sidang pengadilan yang berlangsung pada tahun 1978, tim pengacara penggugat tuh ngehadirin sejumlah dokter ahli yang menyatakan bahwa si Annalise ini tuh sebenarnya menderita penyakit jiwa dan saraf yang sangat parah, dan ngeklaim bahwa kematiannya tuh dapat dicegah jika dia mendapatkan pengobatan medis yang emang tepat. Sedangkan tim pengacara pembela ngehadirin saksi-saksi yang ngaku ngelihat dan ngedengar hal-hal supranatural selama proses pengusiran setan berlangsung. Akhirnya pengadilan tuh menyatakan bahwa orang tua Annalise dan kedua pendeta bersalah atas tuduhan kelalaian pembunuhan. Mereka tuh dihukum dengan masa percobaan selama 3 tahun dan bayar denda. Terus, pada tahun 1979, makam Annalise tuh digali lagi tuh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, nggak ditemuin bukti baru yang dapat mengubah keputusan pengadilan. Kasus Annalise Michel ini tuh menjadi sorotan dunia dan memicu perdebatan luas mengenai batas antara masalah medis dan kepercayaan agama, serta tanggung jawab hukum dalam praktik keagamaan. Kasus ini tuh juga ngubah aturan dan prosedur pengusiran setan di gereja Katolik di Jerman. Selain itu kisah ini tuh menjadi inspirasi bagi sejumlah karya seni budaya populer, seperti The Exorcism of Emily Rose pada tahun 2005, Requiem pada tahun 2006, dan Annalise The Exorcist Tapes pada tahun 2011. Hingga saat ini, kasus ini tuh masih menjadi bahan penelitian dan pembahasan di kalangan ahli medis, di kalangan hukum, teologi, dan masyarakat umum, Dan masih ada yang berdebat apakah Annalise tuh benar-benar dirasuki setan atau hanya menderita penyakit yang belum dipahami sepenuhnya pada masa itu, Mungkin kayak gitu aja pembahasannya. Makasih buat kalian yang udah nonton, dan see you the next video. Makasih, bye-bye.